Kita ikuti wawancara khusus sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024. Mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia sidang paripurna DPR RI tentang penyampaian RAPBN tahun 2025. Siaran bersama program 3 dengan TV dan Radio Parlemen DPR RI. Masih dari kawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI dan pidato Presiden RI dalam rangka HUT ke-79 dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RAPBN tahun 2025. Kami hadir kembali dalam siaran bersama Pro 3 RRI dan Radio Parlemen. Saya Rudi Zain. Dan saya Nadia Kanaya. Sudah sore nih Nadia. Sudah sore, semoga sore. Semangatnya masih tetap ada seperti tadi pagi. Rangkaian sidang sudah selesai. Pidato kenegaraan penyampaian RAPBN oleh Presiden sudah selesai. Baru saja selesai. Penyerahan nota kesepahaman RAPBN sudah selesai. Sudah selesai. Semuanya. Tapi masih banyak pertanyaan. Masih Banyak pertanyaan. Terutama kalau kita melihat fokus yang disampaikan oleh Presiden. Iya. Atau alokasi anggaran apa saja yang akan menjadi prioritas tentunya. Iya, dan ini kan memang ada transformasi kepemimpinan ya kan dari Presiden yang sekarang Bapak Jokowi ke Presiden terpilih nanti. Nah, seperti apa ini ya nanti ya? Karena yang kita highlight tentunya disebutkan juga oleh Presiden Jokowi bahwa ternyata ada hal yang masih menjadi pekerjaan rumah ke depan. Pengentasan kemiskinan. Masih menjadi PR? Masih menjadi PR. Targetnya itu sekitar 6% atau 6,9%. Nah, itu. Tetapi saat ini masih di range angka 9%. Iya, 9,3%. 9,3%. Artinya ada tantangan apa di situ? Nah, sehingga kita jawab nih. Iya. Karena sudah ada narasumber dari Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, Bapak Wisnu Wijaya Adiputra. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat seperti tadi pagi ya Pak ya. Makin semangat. Makin semangat. Membahas RAPBN ini. Optimismenya Pak, ini yang tadi disampaikan dari angka 9,3% angka kemiskinan dan nantinya ingin diturunkan menjadi 7,8%. Ya. Seperti apa kalau Bapak melihat? Mungkinkah Indonesia menjadi di angka 7,8 atau di bawahnya mungkin? Baik. Jadi pertama kita apresiasi dulu ya 10 tahun kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo yang meski beliau insya Allah bersama jajaran kabinetnya sudah bekerja maksimal, akan tetapi masih jauh dari target penurunan angka kemiskinan antara 6-7%. Ada 25,9 juta masyarakat miskin atau 9,36%. Nah ini memang ya kita akui kita masih ada dampak pandemi COVID kemarin yang memang menjadi deindustrialisasi ya, banyak sekali PHK di berbagai industri. Itu memang hari ini sedang pemulihan, sehingga yang terjadi sekarang apa? Peningkatan angka kemiskinan tersebut dan kesenjangan ekonomi antara ya yang kaya dengan yang miskin itu masih terlalu banyak rentang kesenjangannya. Lalu kemudian yang ketiga adalah lapangan pekerjaan ya, makin banyak yang menganggur. Nah, sehingga kami Komisi 8 dengan mitra kerja kami, salah satunya yang fokus terkait hal ini adalah Kementerian Sosial. Ini kami berharap fokuslah kembali, meski ini masih di masa transisi, tapi let's say masih harus segera diperbaiki itu data terpadu kesejahteraan sosial, Kak. Karena disitulah APBN itu kemudian memberikan bantuan sosial kepada warga yang tidak mampu atau warga miskin. Nah, kondisi hari ini adalah masih ada beberapa laporan di lapangan yang kurang tepat sasaran. Jadi PR kita adalah memperbaiki kembali TTKS yang ada supaya lebih tepat sasaran. Berikutnya bagaimana untuk pemberdayaan ekonomi? Nah, karena ada beberapa program di Kementerian Sosial itu semisal adalah PENA ya, Pahlawan Ekonomi Nusantara atau bantuan usaha gitu kan. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah supervisinya. Jadi sudah dikasih bantuan, tapi kalau tanpa supervisi yang jelas gitu kan, day to day-nya mesti harus seperti apa untuk mengembangkan usaha tersebut. Ini kan startup gitu kan. Itu banyaknya ya kembali menjadi kebutuhan
konsumtif setiap hari, Ya. sehingga modal yang tadinya diberikan antara 5 jutaan itu tidak menjadi modal startup yang bisa untuk survive dalam kehidupannya. Itu sih, Kak. Pak, ada anggaran perlindungan sosial 504,7 triliun dan ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan rentan. Betul. Tapi kalau Bapak melihat dengan angka ini, sebenarnya harusnya optimalisasinya seperti apa? Pemerintah harusnya membuat apa? Baik. Jadi yang terpenting adalah bukan hanya bantuan sosial sesaat ya, Oke. tetapi lebih kepada pemberdayaan ekonominya. Jadi fokus kita adalah bagaimana dengan bantuan tersebut itu bukan hanya untuk sekedar konsumsi setiap harinya, tetapi mereka menjadi berdaya begitu. Apakah itu misalkan nih bapak suaminya bekerja tapi ibu rumah tangganya itu bisa memiliki lebih berdaya lagi. Itu yang kemudian menjadi titik fokus bagaimana ada ya satu rumah satu pengusaha itu yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga Indonesia insya Allah. Tapi sebenarnya sejauh ini program-program pemberdayaannya itu apakah memang sudah mendukung ke arah sana, Pak? Ada beberapa, cuma jumlah prosentasenya perlu ditambah lagi dan frekuensi untuk pembinaannya, untuk supervisinya ini yang harus memang mendapatkan porsi fokus dan diprioritaskan gitu. Tugas siapa itu? Oke. Pembinaan, terus kemudian supervisi. Pendampingan. Ya, Ya, perlu ada hadirnya pemerintah di situ. Ini kerjasama antara ya bisa Kemenparekraf gitu kan ya, terus kemudian dengan Kemensos, kolaborasi di antara kementerian. Kalau kita bicara DTKS artinya kan kita berbicara data di Data. daerah. Iya. Ya, artinya supply data itu sebenarnya adalah di daerah yang sangat Betul. memahami Betul. warga berada di daerah tersebut. Selama ini Bapak melihat bagaimana tuh Ya. kerja-kerja di daerah itu untuk mewujudkan hal ini? Betul. Jadi beberapa ya kita temukan ini warga sebetulnya ini warga mampu, tetapi kenapa dia dapat DTKS? Dan ada beberapa lagi kita temukan dia sangat nggak mampu, tapi data tersebut ketika dimasukkan, tapi kenapa kok rejection ya, ketolak gitu loh. Nah, verifikasi dan validasi ini yang perlu lebih dirapikan lagi menurut saya, supaya memang tepat sasaran begitu, sehingga angka kemiskinan tadi itu menjadi lebih signifikan untuk perubahannya. penurunannya ya, jadi bisa mencapai angka yang ditargetkan Iya, tadi ya. iya. Tapi Pak, apakah dengan angka sekarang yang dialokasikan APBN itu Komisi 8 menilai memberatkan APBN kita kah? Kalau memang itu untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Kalau untuk masyarakat yang membutuhkan, insya Allah itu sudah sesuai ya, karena memang angka tersebut dikomunikasikan dengan Komisi 8 saat Kemensos mengajukan. Berarti cukup rasional. Cukup rasional. Tapi Nah, selain ngomongin mohon maaf, motong ya. Yang Oke. menjadi fokus hari ini adalah terkait beban hutang, gitu Wah, kan ya. itu memang hutangnya menggelembung Iya, cukup. ini 3-4 kali lipat gitu loh dari Mudah-mudahan kita ada data yang nanti segmen saya lain rilis ya. mendalami itu. Ini yang menjadi fokus Iya. bagaimana untuk pembayaran hutang. Oke, Tapi tapi ya selain kesra, kemudian sosial, Iya. ada satu yang perlu kita tanyakan juga. Di Komisi 8? Komisi 8. Betul. Dan juga Pak Wisnu ini menjadi salah satu di bagian hak angket Ya. DPR mengenai Jadi jubirnya. ibadah haji. ini yang lagi rame Yang lagi dibincangkan rame. oleh masyarakat. Jadi Iya. yang mungkin Mas Rudi mewakili masyarakat yang ingin tahu lebih lanjut terkait hak angket Iya, ini. kira-kira kan rame nih di media ya. Paling nggak saya bisa tanya begini. Kapan sih itu tindak lanjutnya dan apa yang diinginkan hak Baik. angket ini oleh DPR? Itulah yang kami tunggu-tunggu karena ketika masa reses sebetulnya ada komitmen dari pimpinan. Kami pun siap kok misalkan di masa reses harus bersidang pansus karena pansus sudah disetujui ya oleh pimpinan DPR RI. Tetapi ya memang karena ada beberapa aturan saat reses ya tidak boleh ada sidang. Nah maka kami memang menunggu dan alhamdulillah tadi kita komunikasi dan diskusi dengan pimpinan, insya Allah tanggal 19 besok itu sudah mulai ada rentang waktu kurang lebih 1,5 bulan, insya Allah cukup lah. Oke. Ya dalam satu hari ada 24 jam gitu kan, insya Allah itu cukup. Ya. Nah kemudian begini Kak, kan rame itu kan, Ya. rame antara PBNU dan kemudian PKB. Sehingga kami berharap masyarakat dan siapapun ayo bersikap lebih dewasa begitu kan. Karena memang dasar dibentuknya pansus itu kita tidak ingin mencari-cari kesalahan ya. Hak angket bukan hanya sekedar mencari-cari kesalahan tanpa berbicara solusi. Sehingga kenapa diadakannya pansus ini ya karena permasalahan yang berulang-ulang setiap kali masa haji.
dan kita ingin perbaikin gitu. Nah, titik-titik mana aja yang harus diperbaiki, maka tidak hanya di Komisi 8 karena melibatkan berbagai komisi. Itulah kenapa dibentuknya pansus. Harapan kami adalah untuk perbaikan layanan haji ke depan menjadi jauh lebih baik. Singkat saja Pak. Yang diharapkan. Baik. Yang temuan kami adalah masih banyaknya visa ziarah yang keluar ya di masa haji. Padahal kita kan sudah melakukan himbauan berulang kali. Janganlah dikeluarkan visa ziarah dahulu karena pasti akan dimanfaatkan untuk haji. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua ya layanan ramah lansia yang menjadi temanya kita. Tetapi kenyataannya jauh dari ramah lansia tersebut. Ya fasilitas toiletnya, fasilitas tendanya. Nah, ya seperti misalkan masuk tenda atau masuk hotel itu kan sudah ada draft namanya. Nah ini nggak ada di sana. Kenapa tenda-tenda yang sebegitu banyak itu dengan jamaah haji 241.000 itu tidak ada terdefinisi. Tenda ini buat nama si fulan, siapa-siapa. Ya seperti ketika kita check in hotel ya, misalkan ada acara event kan di kamar tersebut sudah jelas. Namanya nah, ini rapi di pemondokan di Makkah, di Madinah, tetapi begitu sampai di Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina, ini kenapa nggak terjadi yang sesuatu yang rapi sehingga terjadi rebutan tenda gitu kan ya, fasilitas yang ada di sana. Nah ini yang harus kita perbaiki. Kelihatannya lain waktu kita harus buka lagi ngobrol ini karena panjang kalau ngomongin haji. Haji, kesejahteraan sosial itu rasanya isu yang sangat dekat dengan masyarakat. Sangat dekat dengan masyarakat dan nggak pernah habis untuk kita bicara. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu Wijaya Adiputra yang sudah menyempatkan waktu hadir. Dan demikian wawancara kami dengan Bapak Wisnu Wijaya Adiputra yang merupakan anggota Komisi 8 dari fraksi PKS. Terus kami akan memperbarui informasi Anda dan kita kembali ke studio. Demikian wawancara khusus Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024 mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Sidang Paripurna DPR RI tentang penyampaian RAPBN tahun 2025. Siaran bersama Program 3 dengan TV dan Radio Parlemen DPR RI.